Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Ayyuhal ahibba, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qalu al-yahud wal nasara ya Rasulullah. Qala faman. Hadis yang banyak redaksinya ini diantaranya dikeluarkan Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW menyampaikan, sungguh kalian akan betul-betul mengikuti orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta, sampai ketika mereka masuk lubang bab, kadal gurun pasir, kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Rasulullah juga menyampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari mengikuti kebiasaan, kekhususan kaum Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik. Karena umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang besar, umat yang telah Allah Subhanahu wa taala tinggikan mereka. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati kalau kalian, dan kalian adalah a'laun, kalian yang tinggi kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasyabbuh adalah menyerupai. Dikatakan tashabbaha yatashabbahu tashabbuhan, tashabbaha fulanun bi fulan, seorang menyerupai orang lain. Dikatakan syabih, yakni mirip, serupa. Syubha, syubhat, karena samar-samar, mirip-mirip. Ya. Apa hikmahnya Rasulullah SAW melarang perbuatan tasyabbuh? Tentunya kita lihat di masjid ini, para karyawan yang saya hormati memakai pakaian warna putih dengan celana warna hitam kebanyakan. Kalau batik itu hari apa? Selasa. Hari Rabu biru. Sudah ada setelannya ya. Apa yang bapak-bapak rasakan ketika dalam satu ruangan, pakaiannya sama, celananya sama? Apa yang bapak-bapak rasakan? Ada kedekatan, ada kesamaan. Di jalan banyak pasukan berwarna hijau,
pasukan berwarna hijau, ojek online. Ketika salah seorang dari mereka membawa motor, lalu motornya kempes di jalan, kira-kira yang lain yang sesama seragam hijau itu simpati atau tidak? Simpati. Kenapa? Karena mereka merasa sama, mereka satu alma mater, mereka sama-sama teman satu aspal. Betul? Tentara memakai baju doreng hijau, satu lapangan hijau, dengan yel-yel yang sama, dengan teriakan yang sama, suara yang sama, dengan satu komando yang sama, maka akan ada kekompakan, ada keserupaan. Demikian kira-kira hikmah dari terlarangnya kita tasyabbuh dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara dan pemeluk-pemeluk agama lain. Artinya kalau kita sama dengan mereka, maka dari kedekatan fisik akan ada kedekatan secara hati. Dari lahir akan bisa masuk ke dalam batin. Maka pintu ini ditutup oleh Rasulullah SAW karena terkadang seorang dalam beragama memang memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Jangankan agama, Pak, dunia akhirat, perkara duniawi saja dalam bernegara. Negara ini memiliki ideologi yang memang sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya apa tidak? Terus tegas dalam masalah ini. Maka dalam beragama pun demikian. Itu banyak ayat agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi banyak kelompok, banyak sekte. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Umat Islam dilarang berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan jangan bercerai-berai, berpecah belah. Ya. Jadi Islam menutup pintu ini agar kaum muslimin merasa satu tubuh, agar kaum muslimin merasa satu kesatuan yang utuh. Maka Rasulullah SAW menutup pintu tasyabbuh ini. Maka Nabi katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari mereka. Tetapi dalam memahami tasyabbuh ini tentu perlu kita ketengahkan, karena terkadang ada pemahaman yang ekstrim, ya, atau terlalu meremehkan masalah ini. Itu dua kutub yang selalu ada dalam berbagai macam hal. Ada yang ekstrim, berlebihan gulu. Tentu juga ada satu kelompok yang jafa, yang inginnya menyepelekan. Itu dua kutub yang sering ada dalam kehidupan kita. Maka seorang muslim harus memiliki konsep yang jelas agar dia tetap dalam wasatiyah, di garis Islam yang hak, tidak gulu berlebihan sehingga memasukkan perkara yang bukan tasyabbuh digolongkan dalam tasyabbuh, atau menyepelekan perkara tasyabbuh. Sudahlah. Maka kita perlu mempelajari kaidahnya yang saya telah sarikan dari berbagai macam kitab para ulama. Kitab yang sangat bagus sekali membahas tentang tasyabbuh adalah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Beliau menulis sebuah kitab
iqtida as-siratal mustaqim, jalannya meneladani jalannya orang-orang, jalan yang lurus, mengikuti jalan yang lurus, dan tidak beda para ulama yang lain. Kaidah yang pertama adalah kullu tashabbuhin fi umuri al-aqidati wal ibadati fa innahu muharramun syar'an. Kullu tashabbuhin fi umuri al-aqidati wal ibadati fa innahu muharramun syar'an. Semua tasyabbuh dalam perkara aqidah dan ibadah maka ia diharamkan secara syariat. Semua tasyabbuh dalam perkara aqidah, meyakini seperti keyakinan Yahudi misalnya, meyakini seperti keyakinannya Nasara, maka ini hukumnya haram. Ya, bahkan terbentuknya agama itu karena berbeda keyakinan. Maka kalau disamakan, apa bedanya kaum muslimin dengan Nasara? Contoh, orang muslim meyakini Nabi Isa itu sebagai Tuhan, maka ini hukumnya haram, bahkan bisa memurtadkan dirinya. Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan bahwa Allah itu tiga itu satu dengan konsep Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Padahal Allah telah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, jadi memiliki anak, walam yulad, dan Allah itu juga tidak diperanakkan. Allah tidak membentukkan istri. Maka seorang muslim tidak boleh meyakini keyakinan orang-orang selain dari kaum muslimin. Siapa yang memiliki keyakinan seperti keyakinan selain daripada Islam, maka hukumnya haram, bahkan terkadang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Wal ibadah, dan dalam ibadah kita dilarang ikut-ikutan peribadahan mereka. Karena itu asbab nuzul surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ila akhir ayat. Ketika itu orang-orang Quraisy mereka melobi Rasulullah SAW, Muhammad, kita akan mengikuti ajaranmu, tetapi tolong hormati ajaran kita. Kita beribadah kepada Allah 1 tahun, engkau beribadah kepada kami tahun depannya. Ini beribadah kepada patung-patung, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. 1 tahun kita beribadah kepada Tuhanmu, 1 tahun depan kalian yang mengikuti Muhammad ibadah kepada Tuhan kita. Kira-kira diterima nego ini? Tidak. Kalau begitu kita beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun, kalian cukup beribadah kepada Tuhan kami 1 hari saja. Diterima? Tidak. Turunlah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala ana 'abidu ma 'abadtum, tidak aku menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma 'abud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, ya. Wala antum 'abiduna ma 'abudu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam ibadah, dalam keyakinan, kita tidak boleh menyerupai keyakinan orang Nasara. Kita tidak boleh meyakini keyakinan orang Yahudi yang meyakini Uzair adalah anak Allah, atau meyakini keyakinan Hindu, Buddha, atau Konghucu tentang beberapa prinsip agama mereka. Ini fondasi yang dasar sekali. Ini yang paling fundamental. Jangan sampai seorang muslim lalu meyakini adanya dewa Wisnu, dewa Siwa, dewa apalagi, dewa-dewa itu hukumnya haram. Ya. Sikap toleransi tidak mencampur adukan. Sikap toleransi bukan memix ajaran-ajaran itu lalu digabungkan. Justru itu yang tidak toleransi, karena toleransi itu
dalam akidah, yang namanya akidah itu tidak bisa dicampur antara satu keyakinan dengan keyakinan lain yang tidak sejalan. Itu kan akidahnya begitu, Pak. Maka justru toleransi yang tertinggi adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, bagiku agamaku. Kita tidak mengganggu kalian, kalian tidak mengganggu kita, sudah. Ya, ini toleransi yang tertinggi. Coba penerapan toleransi di seluruh dunia akan kembali kepada ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Mau diuji bagaimanapun akan kembali kepada ayat itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Nah ini, jika seorang muslim tidak boleh mengikuti misa, misalnya datang ke gereja ikut misa atau ikut dibaptis atas nama toleransi, ini sudah kebablasan, ya. Atau kemudian beribadah di candi, mengikuti agama Yahudi, ya, dan mengikuti agama Hindu atau Buddha, tidak boleh. Ya. Ini yang pertama, kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, kullu ma kana min khasa'isil kuffari diniyah wal 'adiyah yahrumu tashabbuh bihi mutlaqan. Semua yang menjadi kekhususan orang kafir secara agama dan adat, maka diharamkan tasyabbuh secara mutlak. Garis bawahi kata-kata kekhususan. Karena setiap agama memiliki syiar sendiri-sendiri, memiliki simbol-simbol sendiri, sehingga seorang muslim tidak boleh mengikuti mereka dalam kekhususan mereka itu. Seperti orang Nasara, mereka memiliki salib. Apa? Salib. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh, misalkan Anda membelikan istri kalung, lalu di dalamnya ada kalung salib, tidak boleh. Ya, karena salib sudah menjadi kekhususan kaum Nasara. Ya, sudah menjadi kekhususan kaum Nasara. Atau ada simbol tertentu yang milik kaum Yahudi, dan itu dipakai terus oleh mereka secara adat, seperti pakaian Yahudi sekarang, menggunakan kopiah atau topi yang berwarna hitam itu, dengan posisi rambut yang digembel-gembel begitu. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh mengikuti mereka. Ya, karena ini adalah syiar agama mereka, ini adalah kekhususan agama mereka. Ya, begitu juga Anda memakai pakaian para biksu yang berwarna coklat-coklat begitu, dengan rambut yang digundul, lalu Anda menyerupai mereka, ini pun hukumnya dilarang. Ya. Atau seorang wanita muslimah memakai jilbab, tetapi bukan jilbab Islam, tetapi jilbabnya para biarawati misalnya, maka itu pun sehingga orang melihat, oh dia itu biarawati, padahal dia muslimah, ini tidak boleh. Ya, karena ini termasuk kekhususan orang-orang kafir. Atau ketika hari raya mereka, kaum Nasara mereka memiliki pohon-pohon Natal itu. Ya, meskipun nggak ada salahnya Anda punya pohon beringin, sebenarnya pohon beringinnya nggak salah. Ya, tapi kalau sudah dihias dan dipakaikan ornamen, berbagai macam ornamen, seorang muslim tidak boleh membeli itu. Ya, meskipun indah, meskipun ada lampu-lampunya, jangan. Karena ini adalah syiar agama mereka. Begitu juga seorang muslimah, ya sangat menyedihkan sekali seorang yang memakai jilbab lalu memakai topi sinterklas di mall. Ini sangat aneh sekali. Kita umat Islam tidak boleh memaksa mereka. Ketika Idul Fitri misalkan Anda punya karyawan yang non muslim, Anda paksa memakai pakaian Islami. Harus jelas. Karena dia punya keyakinan berbeda dengan kaum muslimin, kita juga tidak boleh memaksa mereka. Mereka juga tidak boleh memaksa kita. Karena apa? Yang namanya akidah itu pasti fanatik. Yang namanya akidah itu secara otomatis pasti
fanatik, dan tidak akan mungkin seorang yang punya akidah yang kuat tidak fanatik. Jelas ya? Ini perlu dipahami dengan baik, karena ini adalah kekhususan mereka. Kekhususan mereka. Ya. Nah, bagaimana Ustaz dengan jemuran yang mirip dengan salib? Jemuran kan seperti salib ya. Itu gimana? Atau bikin bangunan lalu ada atas ke bawah. Ini gimana? Nanti ada. Lanjut. Yang ketiga. La tashabbuha fil mushtarakah bainal muslimin wal kuffar. Tidak ada perkara tasyabbuh dalam perkara yang sama-sama dilakukan antara kaum muslimin dan orang kafir. Ya. Atau kaidah yang kedua dulu, kekhususan. Jadi kalau bikin jemuran, orang nggak nyebut jemuran itu salib, itu jemuran. Ya, maka tidak ada hubungannya dengan salib. Artinya kita juga jangan berlebihan. Sehingga jemuran-jemuran di kampung yang masih pakai bambu gitu ya, kita larang karena itu mirip salib. Tidak segitunya, karena orang melihat itu adalah jemuran, bukan salib. Ya, jangan juga terlalu berlebihan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum muslimin juga dilakukan oleh orang kafir. Naik motor, misalkan, ya, motor merek tertentu dipakai sama, mau Honda, mau Yamaha, mau apa, tidak ada bedanya. Maka jangan kemudian pakai motor model ini itu ya, serupa dengan Yahudi atau serupa dengan Nasrani, ya, atau memakai Facebook, punya akun Facebook, itu tasyabbuh atau bukan? Tidak, karena kaum muslimin memakai, orang kafir juga memakai. Jadi perkara-perkara yang mustarakah yang dilakukan oleh muslim juga non muslim sama saja. Ya, jadi tidak sampai kepada tasyabbuh. Memakai jas di Eropa sana, yang muslim pakai jas, yang kafir juga pakai. Tidak ada hubungannya dengan syiar agama mereka, tidak ada. Maka memakai jas, memakai dasi, memakai jam tangan sebelah kiri, jam tangan sebelah mana? Kiri ya? Kiri, kanan. Mana yang kanan? Pakai ban kanan, kenapa kanan? Ya. Boleh nggak memakai jam sebelah kiri? Ada orang yang mengatakan itu tasyabbuh dari mana? Karena banyak orang muslim yang juga yang pakai jam sebelah kiri, dan tidak ada syiar agama di dalam memakai jam itu. Jelas ya? Jadi kita jangan berlebihan juga ya. Memakai hal-hal yang digunakan oleh orang kafir dan kaum muslim, tidak sampai kepada tasyabbuh. Kemudian yang keempat, al-istifadah minal kuffar fil umuri dunyawiyatil mubahah laysat min at-tasyabbub. Mengambil manfaat dari orang kafir dalam perkara duniawi yang mubah bukan termasuk tasyabbuh. Dalam perkara yang manfaat untuk kaum muslimin bukan tasyabbuh. Ya, seperti mempelajari bahasa Inggris. Boleh? Boleh. Pelajari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa ya Rusia. Ya, itu kan bahasa Rusia kan orang-orang komunis misalnya. Atau bahasa Mandarin itu kan Tiongkok kan orang komunis. Tidak. Karena itu sebetulnya ada perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan agama, yang pertama. Yang kedua, itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dan itu Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mempelajari bahasa Ibraniyah, bahasanya kaum Yahudi, Ibraniyah. Begitu juga para sahabat mereka diajari. Jadi banyak orang-orang kafir yang waktu itu sudah bisa baca tulis, disuruh mengajari kaum muslimin, lalu mereka dilepaskan. Bahkan disuruh untuk mempelajari. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah akan mengirim surat kepada Raja Romawi, Heraklius. Ya. Ketika akan mengirim surat, maka dikasih saran para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Romawi mereka tidak mau menerima surat yang tidak ada capnya, tidak ada stempel.
Maka Nabi SAW membuat stempel, karena itu bukti resminya. Dikirimkan surat itu kepada Raja Romawi. Begitu juga ketika perang Khandaq. Ya, ketika orang-orang Romawi akan menyerang kaum muslimin dengan jumlah kekuatan pasukan yang sangat banyak, kaum muslimin dalam keadaan lemah, sedikit, maka Rasulullah mengatur strategi jangan sampai kaum muslimin kocar-kacir, jangan sampai kaum muslimin dibabat habis oleh orang-orang Romawi. Bagaimana caranya biar kita bisa bertahan? Maka kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Muncullah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengusulkan untuk membuat khandaq atau parit yang panjang, tidak bisa dilewati oleh kuda. Kalau turun ke bawah susah naik, itulah parit. Maka kemudian ketika perang dengan Romawi dibuatlah khandaq. Dari mana khandaq ini? Persia, karena Salman itu dari Persia. Salman Al-Farisi dari Persia. Rasulullah mengambil sistem pertahanan Persia. Ini menunjukkan tentang bolehnya. Jadi Anda yang mempelajari ilmu kedokteran, ilmu alutsista, tentang teknologi, tidak ada masalah Anda mengambil manfaat itu dari kaum selain dari kaum muslim. Ya. Kemudian yang kelima, kullu ma zala ikhtisasuhu min al-'adiyyah fa innahu laysa min at-tashabbuh. Semua yang telah hilang sifat kekhususan adat orang kafir, maka sudah tidak termasuk tasyabuh lagi. Ya. Kita lihat historinya. Ada sebuah pakaian atau sebuah pekerjaan itu adalah tidak ada hubungannya dengan akidah, dia hanya kekhususan saja dari orang kafir. Kita lihat sekarang, misalkan dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melarang, dan ulama Syafi'iyah melarang zunar. Zunar itu adalah seorang wanita memakai tali di perutnya. Tali di perutnya diikat. Karena itu adalah kebiasaan kaum biarawati. Wanita-wanita Nasara yang tidak menikah itu memakai pakaian itu, dan itu menjadi kebiasaan mereka, bahkan menjadi syiar mereka pada waktu itu. Imam Syafi'i hidup pada pada abad awal abad ketiga dan abad ke-2. Beliau lahir 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Pada masa itu, kita lihat sekarang, apakah biarawati itu sudah tidak memakai itu atau bagaimana? Kalau berubah, maka berubah pula hukumnya. Baju koko itu dari mana, Pak? Namanya koko. Dari Cina. Mungkin dulunya punya mereka yang punya keyakinan agama sendiri, atau mungkin bahkan dipakai dalam prosesi agama mereka. Tapi sekarang koko itu justru dipakai oleh kaum muslimin. Bahkan dikatakan baju takwa, maka hilang sifat itu. Maka tidak lagi menjadi tasyabbuh, karena sudah hilang sifat tasyabbuh. Ya. Nah, kemudian yang keenam, kullu ma kana manhiyan anhu lidh-dhari'ah ila tashabbuh fa innahu yuf'alu lil maslahati ar-raji'ah. Semua yang terlarang untuk menutup pintu keburukan dalam perkara tashabbuh, maka boleh dilakukan demi maslahat yang jelas. Ada larangan yang jelas pada datnya, Nabi melarang ini, Nabi melarang itu. Tapi ada yang dilarang karena ditutup pintunya, atau ulama mengistilahkan dengan saddu dzari'ah. Ya. Ini boleh dipakai ketika ada masalah yang jelas, seperti dalam perang, misalkan kaum muslimin ingin mencari rahasia musuh, lalu memakai pakaian mereka, memakai pakaian militer mereka, itu ada masalah. Nabi menyampaikan perang harb khida, perang itu adalah tipu daya. Maka dibolehkan berbohong ketika perang. Ketika Anda tertangkap musuh, diinterogasi, ya, di mana panglima?
Anda berbohong. Kalau ngomong beneran, habis nanti kamu sendiri. Itu boleh berbohong, bahkan dibolehkan berbohong ketika itu. Ya, nah, ya. Boleh dilakukan kita menyamar karena ada maslahat yang jelas mengikuti mereka. Atau ketika kita khawatir kita akan dibunuh, misalkan saudara-saudara Muslim kita di Uighur, di mana mereka mendapatkan diskriminasi, lalu kemudian mereka memakai pakaian adat yang mungkin bagi Tiongkok itu adalah sesuatu yang dibolehkan, maka dia pakai itu kemudian kabur, itu juga dibolehkan karena maslahat yang rajih. Kemudian yang ketujuh, al-mukhalafah lil kufari matlubah fi asl al-fi'li aw wasfihi aw hukmihi. Ya, menyelisih orang kafir adalah hal yang utama dalam asal perbuatan, sifat atau hukumnya, karena terkadang ada asal perbuatan yang memang itu tasyabbuh atau sifatnya. Ya, kayu itu nggak ada masalah Pak, ya, nggak ada sesuatu. Tapi kalau dibentuk bikin caling itu jadi masalah. Atau pohon apa tadi, cemara itu nggak ada masalah Pak. Ada punya pohon cemara tidak ada masalah. Tapi jangan dihias agar mirip dengan pohon cemara yang dipakai oleh Nasrani. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, kullu ma yufdi ila al-i'ana 'ala at-tashabbuh fa innahu yahrumu fi'luhu. Semua yang mengatakan pada memberi pertolongan terjadinya tashabbuh, maka diharamkan dikerjakan. Ya. Memberi apa misalkan memberi pertolongan terjadi tashabbuh. Ya, memberikan isi, memberikan apa, kemudian umat Islam disuruh untuk melakukan tasyabuh itu, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, misalkan ada perda yang mewajibkan umat Islam untuk memakai baju sinterklas ketika 25 Desember. Kalau Anda sebagai pejabat mewajibkan itu, tidak boleh, karena ini pasti akan membuat ketegangan di tengah masyarakat. Ya, sendiri-sendiri, lakum dinukum. Yang ke-8, yang ke-9, kullu mukhalafatil kuffaril maqsuda bidatiha fa innahu la yataghayyar al-hukmu fiha. Semua penyelisihan kepada orang kafir yang diinginkan secara zat, maka hukumnya tidak berubah. Contoh, Nabi SAW menyuruh sahabat untuk berpuasa Taswa, puasa 9 Muharram. Ketika para sahabat berpuasa Asyura 10 Muharram, para sahabat melaporkan semua orang-orang Yahudi pun mereka puasa pada tanggal 10, maka kata Nabi, tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Kalau umat Yahudi puasa juga tanggal 9, apakah kemudian kita puasa tanggal 8, tanggal 7? Kalau dikejar sama mereka ya tidak, ya cukup tanggal 9 dan tanggal 10. Atau kata Nabi SAW, khaliful Yahuda wa Nasara wa firul liha wa khaliful wa akhus syawarib. Selisih orang-orang Majusi. Dalam redaksi lain, selisih orang Yahudi dan Nasara, pangkas kumis, panjangkan jenggot. Kalau ada orang yang melihat orang-orang Yahudi pun mereka memanjangkan jenggot, lalu katakan, berarti Anda malah mirip dengan Yahudi. Ya, tidak. Karena hukum memanjangkan jenggot, menipiskan kumis itu sudah menjadi bagian syariat Islam. Maka kalaupun orang Yahudi ngikutin umat Islam, maka tidak menjadi kita tasyabuh dengan mereka. Seperti orang Yahudi ikut sholat, seperti orang Nasara ikut puasa. Bukan berarti kalau kita puasa kita dilarang tasyabuh, nggak usah puasa karena tasyabuh. Tidak, karena puasa sudah ditetapkan sebagai ajaran Islam. Ya, waktu habis. Ya. Nah, karena waktunya sudah habis, kemudian masalah tasyabuh antara laki-laki dan wanita, ya, kemudian dengan hewan, ya. Nah, mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung. Tapi insya Allah bisa dipahami, laki-laki dan perempuan tidak boleh sama, ya, dalam pakaian, ada kekhususan perempuan. Ya. Tapi kalau ada perempuan yang berjenggot misalkan, maka boleh dia potong karena memang menyelisihi kebiasaan. Ya. Lalu ada pakaian khusus untuk perempuan,
Misalkan cadar, lalu antum pakai cadar, itu nggak boleh. Ya, karena itu khusus untuk perempuan. Abaya khusus perempuan, Anda tidak boleh. Atau menyerupai hewan, ya, kekhususan hewan tertentu. Karena Nabi melarang dalam sholat kita duduk seperti duduknya anjing. Yaqa'a ka'il kalbi. Nabi melarang duduk seperti duduknya anjing. Yaltafit kaltifati tha'lab, melarang Nabi dari menoleh seperti tolehan musang, ya, atau rubah, ya, tha'lab. Atau Nabi juga melarang mematuk ketika sujud seperti patukan ayam, cepat tuh, tanpa baca doa, itu juga dilarang. Artinya ada hukum dalam tasyabbuh dengan hewan, ya. Jika itu adalah merubah ciptaan Allah agar seperti hewan, seperti orang kafir, mereka merubah wajahnya agar seperti bunglon, lalu lidahnya dibelah agar seperti ular, atau itu sampai merubah ciptaan Allah, hukumnya haram. Tapi kalau mengikuti hewan, misalkan ada kontes agar biar mirip kayak monyet, lalu dihias wajahnya biar kayak monyet, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena manusia itu Allah tinggikan daripada hewan. Kok malah ini manusia ikut-ikutan seperti hewan? Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Ya, biasanya gak ada. Nanti di rumah paling pertanyaannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.